Dari PKBM mana suaranya? Dedi dan kawan-kawan, dan juga ada Bapak Ibu Guru serta seluruh tamu undangan, mana suaranya? Iya, oke, semangat sekali ya pagi hari ini di tempat ini. Iya, kita akan mulai kegiatan kita akan lanjut pada acara yang berikutnya. Namun sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui bersama saya kasih informasi untuk kita semua bahwa hari ini ada beberapa narasumber yang dipanggil juga untuk hadir bersama-sama dengan kita. Nanti sebentar akan dipimpin oleh host yang akan melanjutkan dengan diskusi kita di pagi hari ini. Mungkin sekilas saja di depan sudah terpampang. Saya pikir Bapak Ibu Guru serta adik-adik sekalian mungkin sudah tahu, tapi nanti akan lebih jelas lagi akan diperkenalkan oleh host kita di pagi hari ini. Untuk itu kita akan memanggil host kita di pagi hari ini, yaitu Bapak Yohanes Budiman. Mari kita berikan aplaus kepada Pak Maria. Iya, Pak Yohanes Budiman juga akan memperkenalkan diri dan juga seluruh narasumber yang juga hadir. Pak Yohanes boleh naik di atas sini. Iya, dan waktu selanjutnya saya akan berikan kepada moderator yang akan memandu acara berikutnya. Iya, waktu selanjutnya saya akan kepada Pak Yohanes Budiman. Terima kasih MC yang sudah memberikan waktu pada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Budiman. Saya bekerja di SMA 1 sebagai guru sejak tahun 2019. Sebelumnya di kantor dinas D&K dan sebelumnya juga di SMA di PKB. Bergumul dengan anak-anak berkebutuhan khusus sudah cukup lama. Bahkan saya ikut serta Ya jadi situ berarti saya tidak jadi. Berkebutuhan khusus yang dikelola oleh atau yang diberdayakan oleh Yayasan Bakti Luhur, dalam hal ini adalah Panti Asuhan Santo Vincentius. Dan berkenalan dengan SLBN cukup lama juga karena sering mengisi acara di RRI pada hari-hari seperti saat ini. Sehingga hari-hari ini merupakan hari yang istimewa bagi adik-adik, bagi anak-anak saya, bagi saudara-saudara saya yang mengalami kebutuhan khusus dalam kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Namun hal itu tidak mengurangi semangat mereka karena mereka tetap berjuang. Dan lebih-lebih di tahun-tahun terakhir sejak tahun 2016 pemerintah mengeluarkan PP nomor 8 tentang penyandang disabilitas menjadi hal yang luar biasa karena itu menjadi payung hukum dalam kaitannya dengan pemberdayaan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, secara khusus pada hari ini merupakan Hari Disabilitas Internasional yang biasa disingkat dengan HDI. Di Istana Negara pada tanggal 1 kemarin ditandai dengan pelantikan 52 anggota Komisi Disabilitas. Jadi di Indonesia sudah ada komisi penyandang disabilitas yang jumlah anggotanya 52 orang. Yang melantik adalah Bapak Presiden sendiri. Setelah itu mereka langsung bekerja, berbaur dengan masyarakat, merayakan Hari Peringatan Disabilitas Internasional pada tahun 2021 dengan tema Kepemimpinan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas menuju tantangan dunia yang inklusif, aksesibel, dan berkelanjutan pasca COVID-19. Sebagai sharing dan pendapat dari para narasumber, saya panggil satu persatu untuk bisa maju ke depan, duduk di tempat yang disediakan oleh panitia. Yang pertama adalah Bapak Sony Betaubun selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Sony Betaubun. Yang kedua, Bapak Yohanes Samgakai, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke. Mari Bapak. Kita akan belajar dan mendengarkan
dari berbagai pendapat para narasumber. Yang ketiga, dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan atau yang mewakili Ibu Olvi Mandala. Dipersilakan, Ibu. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan. Ya. Kemudian dari anggota DPR yang memberi perhatian khusus dalam dunia pendidikan, yaitu Bapak Dominikus Ulukianan SPD. Selamat datang, Bapak. Kemudian praktisi dalam kaitannya dengan pemberdayaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus pada tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, yang pertama saya panggil mewakili Bapak Sergi Wongsiwon, Wakasekumas SMA Negeri 1, selaku penyelenggara pendidikan inklusif di Tanah Animha hari ini. Yang kedua, Kepala SLB Negeri Animha, Bapak Agus Sutarta SPD. Dan yang terakhir, kita juga akan menerima sharing bagaimana pemberdayaan bagi anak-anak yang memiliki cacat berat yang dikelola oleh Panti Asuhan Santo Vincentius. Saya panggil untuk datang ke depan Suster Rensi Alma selaku pimpinan dari Bagian Sahabat Merauke, pengelola Panti Asuhan Santo Vincentius. Mari, Suster. Ya. Lengkaplah sudah para narasumber kita hari ini yang akan memberikan informasi-informasi terbaru bagi kita, karena yang ada di sini adalah Bapak Ibu guru dari SLB, tamu undangan, Bapak Ibu guru dari Santo Vincentius sekaligus perawatnya, juga Bapak Ibu guru yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan layanan inklusif di SMA 1 Merauke. Acara hari ini disiarkan secara langsung oleh akun Facebook Info Kejadian Merauke. Oleh karenanya itu, masyarakat bisa memberikan tanggapan dalam acara ini sebagai bentuk support bagi kami yang diberi tanggung jawab secara penuh dalam pemberdayaan bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Kita akan mendengarkan satu tanggapan kecil bahwa setiap tahun, tepatnya pada tanggal 3 Desember itu selalu dirayakan dengan Hari Peringatan Disabilitas Internasional. Kalau di tempat lain pasti kegiatannya banyak. Beberapa tahun yang ada di Merauke kegiatannya macam-macam juga. Baru kali ini dilakukan diskusi publik seperti saat ini. Oleh karenanya itu, karena ada himbauan dari Menteri Sosial bahwa masing-masing kabupaten dapat merayakan dengan caranya masing-masing, maka kita akan mendengarkan tanggapan kecil dari Bapak Kepala Dinas Sosial terkait dengan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 hari ini Desember 2021. Pada Bapak dipersilakan. Terima kasih untuk MC yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Saya pertama-tama perlu saya sampaikan memperkenalkan diri saya. Saya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke, Yohanes Samkakai, yang baru saja 2 tahun melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke. Sehubungan dengan Hari Penyandang Disabilitas Internasional tahun 2021 dengan sorotan atau dengan tema kepemimpinan dan partisipasi penyandang disabilitas menuju tantangan dunia
yang inklusif, aksesibel, dan berkelanjutan pasca COVID-19. Perlu kami sampaikan sehubungan dengan himbauan Menteri Sosial bahwa hari ini adalah Hari Penyandang Cacat Internasional yang perlu kita peringati. Maka mungkin bagi Kabupaten Merauke yang bisa kami buat seperti ini, yang dibantu dengan teman-teman, sehingga kegiatan ini bisa disaksikan oleh masyarakat Kabupaten Kota Merauke, bahwa perlu kita juga menaruh perhatian yang betul-betul pada mereka-mereka yang dikategorikan penyandang cacat. Mereka adalah bagian dari kita, mereka adalah juga saudara-saudari kita yang perlu juga mendapat bantuan, perlu mendapat uluran tangan dari kita sekalian. Mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita, karena itu perlu ada perhatian yang khusus sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kami Dinas Sosial akan berusaha sesuai dengan kemampuan kami yang bisa kami lakukan untuk melihat bahwa penyandang disabilitas ini merupakan orang-orang atau mereka-mereka yang perlu kita bantu, perlu kita dukung, dan tidak menutup kemungkinan juga person-person kita yang ada di masyarakat, secara sukarela tergerak untuk juga melihat hal-hal yang ada di antara mereka yang ada tinggal di antara kita. Memang mereka tidak semua ada dalam yayasan atau penampungan atau asrama atau panti, tapi mereka telah tersebar yang juga perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah daerah maupun juga dari relawan-relawan atau orang-orang yang peduli terhadap mereka yang ada di tengah-tengah kita. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan mari kita selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2021 untuk kita semua. Sukses, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Dinas Sosial. Yang berikut kita mendengarkan sharing kecil dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Di Merauke sekarang tidak hanya SLB yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 dan PP yang baru dikeluarkan pada tahun 2020, banyak sekolah-sekolah formal, terutama sekolah-sekolah negeri, yang juga menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dengan mereka yang berkebutuhan khusus, yang biasa disebut dengan pendidikan layanan inklusif. Nah, bagaimana upaya untuk ke depan pendidikan inklusif bisa dinikmati oleh banyak orang, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, bukan hanya mereka yang cacat fisik, tetapi juga cacat emosional dan cacat sosial. Kepada Bapak dipersilakan. Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Namek namuk entago. Iya. Sungguh luar biasa bahwa hari ini betul-betul kita sama-sama yang ada di sini antara kelebihan dan kekurangan akan mendapatkan kesempurnaan dari berbagai komponen yang hadir di sini, terutama Bapak kita, Bapak Domin Kulkanan ini betul-betul sebagai orang memang pendidikan dari bawah dan memang betul-betul hari ini menjadi pemikir dan perencana pendidikan yang memang setiap saat ini tetap hadir bersama-sama. Dan narasumber yang ada di depan ini saya yakin dan percaya semua sudah kenal. Saya Tiasoni Betaubun, Esos MMPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Tapi di bulan Januari tinggal lagi pendidikan, tidak ada lagi kebudayaan karena sudah bergeser ke Dinas Pariwisata. Nah, oleh sebab itu di ulang tahun hari ini, tepatnya tanggal 3 Desember, khusus
disabilitas memang sudah dijelaskan tadi oleh moderator kita Pak Budi bahwa Permen nomor 70 cukup jelas tentang berkebutuhan khusus mendapat layanan pendidikan. Walaupun kita lihat ada panti-panti yang menyelenggarakan, ada juga SDLB, SMPLB dan SMALB, tetapi lebih khusus seluruh sekolah yang pola asrama tetap melaksanakan pendidikan inklusif, karena di dalamnya mereka juga ada di tempat-tempat sekolah reguler yang asrama yang ada. Memang ini kalau kita melihat Undang-Undang 23, sebetulnya ini SDLB, SMPLB dan SMALB ini ada di Jayapura, ya di provinsi yang ditangani ini. Tetapi setelah Desember ini SMA, SMK dan juga SDLB, SMPLB, SMALB sudah kembali ke Kabupaten Merauke. Jadi semua sudah di kabupaten khusus untuk provinsi Papua. Nah, untuk itu saya yakin dan percaya bahwa yang ada di sini betul-betul melihat mereka yang berkekurangan tetapi punya kelebihan khusus. Contohnya kita lihat tadi bisa menyanyi suara bagus, bisa main organ, berarti ini adalah punya kelebihan khusus. Belum tentu kita orang yang sempurna bisa, iya, tetapi mereka punya kelebihan. Dan saya yakin dan percaya seperti apa yang disampaikan bahwa sejauh manakah kontribusi pemerintah daerah terhadap khusus saudara-saudara kita yang ada di panti dan juga ada di SDLB dan juga di sekolah formal, pasti ke depan akan pemerintah berpikir dengan baik ketika sudah pendelegasian kewenangan ada di daerah. Nah, oleh sebab itu saya kira inklusif atau berkebutuhan khusus ini, mari kita sama-sama melihat bahwa bagian daripada tanggung jawab kita bersama. Karena pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Saya yakin dan percaya bahwa Dirjen telah membentuk tim khusus 52 orang dalam konteks bahwa seluruh Nusantara ini kita memperhatikan mereka khusus yang inklusif atau berkebutuhan khusus untuk mendapat pelayanan yang sama dengan saudara-saudara kita yang ada. Nah, untuk itu saya tidak perlu banyak untuk bicara, tetapi berkembanglah nanti pada saat diskusi kira-kira apa menjadi musyawarah mufakat dalam menjawab tantangan yang dihadapi pada saat ini khusus untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Saya kira itu saja, waktu sepenuhnya saya kembalikan pada moderator. Iya, kita sebut dengan tepuk tangan. Perhatian pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk anak-anak kita yang bersekolah, baik di SLB maupun di sekolah formal, pelayanan inklusif menjadi perhatian karena itu merupakan sebuah instruksi dari pemerintah melalui regulasi yang ada. Bapak Ibu tamu undangan sekalian dan perwakilan anak-anak, kita belum lengkap kalau kita tidak bertanya sampai kepada Bapak kita yang mewakili di anggota DPR. Oleh karena itu saya bertanya terlebih dahulu kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ibu, realita ketika kami turun ke kampung-kampung bersama dengan suster, ada anak yang cacat tetap karena dari lahir, tapi ada anak yang cacat karena kecelakaan tertentu. Nah, sejauh mana dalam kaitannya dengan ini sebagai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mohon memberikan informasi kepada kita semua. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2017, maka anak yang kita lindungi bukan hanya pada anak yang normal, tetapi juga pada teman-teman yang disabilitas.
Bagaimana caranya kita memperhatikannya? Nah, dari Dinas Pemberdayaan akan memberdayakan mengikuti kegiatan masyarakat. Kemudian ada hak dan kewajiban daripada seorang anak. Jadi ada hak-haknya, ada 23 hak dan juga ada kewajiban. Jadi para anak bukan hanya mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban terhadap siapa? Orang tua, pemerintah, dan gereja. Oleh sebab itu, selain undang-undang yang tadi, karena tadi awalnya saya katakan bahwa bukan pada hanya anak-anak yang normal, tetapi yang tidak normal juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.